warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Nala Trikusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Orsida Rahmatul Uma dari kelas 3A3 Prodi Manajemen dengan NIM 20 208101. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang fungsi dan penerapan dalam etika berbisnis. Dalam melaksanakan bisnis, tentunya etika bisnis sangatlah diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan bisnis yang telah ditentukan. Kegiatan bisnis yang berlandaskan etika adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan metode-metode yang baik serta cara berpikir yang sesuai dengan logika dan estetika yang berkembang di masyarakat. Lalu yaitu ada pengertian secara umum, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup beberapa aspek, baik itu dari individu, perusahaan, maupun masyarakat. Lalu yang kedua yaitu menurut Hill dan Jones tahun 1998, yaitu suatu cara untuk membedakan antara salah atau benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Lalu selanjutnya yaitu menurut Bertens tahun 2000, yaitu pemikiran refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Lalu menurut hasil analisis Bertens ini disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu yang pertama sistem nilai, di mana yang dimaksud yaitu nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Lalu yang kedua yaitu kode etik, yang dimaksud yaitu kumpulan asas atau nilai moral. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu filsafat moral, yaitu yang dimaksud ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Lalu selanjutnya ada fungsi etika dalam bisnis. Di sini fungsi etika dalam bisnis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, etika harus menjadi pedoman dalam masyarakat. Jadi oleh karena itu seharusnya juga menjadi pedoman bagi bisnis, mana tindakan yang tepat, benar, dan boleh dilakukan dalam bisnis yang diharapkan agar untuk menguntungkan semua pihak. Lalu yang kedua yaitu etika berperan sebagai penghubung selaku bisnis. Yang dimaksud yaitu jadi jika produsen sebagai penyedia produk yang akan dibeli oleh konsumennya menyediakan fasilitas pelayanan pernah jual bagi setiap konsumen yang telah memakai produknya. Bukankah ini sebuah celah bagi keduanya untuk terus berhubungan? Pelayanan jual tentu merupakan refleksi nilai atau etika bisnis yang diterapkan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumennya. Lalu yang ketiga yaitu etika berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsistensitas perusahaan. Jadi perusahaan yang beretika akan selalu berusaha untuk memuaskan pelanggannya atau konsumennya. Loyalitas konsumen akan dapat membantu perusahaan agar tetap bisa bertahan. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu untuk membentuk perusahaan yang kokoh. Jadi perusahaan ini harus memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, di mana diperlukan landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Lalu selanjutnya yaitu ada penerapan etika bisnis. Di sini penerapan etika bisnis dibagi menjadi 4,
yaitu yang pertama, menyebutkan nama klien dengan benar. Jadi kita harus menyebutkan nama klien itu dengan benar, baik, dan tidak boleh salah. Lalu yang kedua yaitu hadir tepat waktu saat ada pertemuan. Jadi kita harus disiplin dalam waktu, tidak boleh terlambat dalam melakukan pertemuan atau meeting. Lalu yang ketiga, selalu mengucapkan terima kasih. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu membayar tagihan rapat. Selanjutnya yaitu ada manfaat etika bisnis. Di sini manfaat etika bisnis dibagi menjadi 11, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana keadaan sosialnya. Yang ketiga, membentuk dunia bisnis yang dapat mengatur dirinya sendiri. Yang keempat, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kelima, dapat membangun citra positif perusahaan. Yang keenam, untuk mengendalikan diri. Dan selanjutnya yang ketujuh, untuk mengembangkan jati diri. Yang kedelapan, dapat menciptakan persaingan sehat. Yang kesembilan, menciptakan sikap saling percaya. Jadi kita itu harus menciptakan sikap saling percaya kepada klien, kepada karyawan. Dan yang ke-10, dapat mencapai kepentingan bersama. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu menciptakan kenyamanan dalam berbisnis. Lalu selanjutnya ada sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Pelanggaran ini bisa terjadi di mana saja, termasuk di dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan yang sebagaimana terdapat dalam pasal 22 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lainnya untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa tentang tender adalah tawaran mengajukan harga untuk mendorong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Lalu selanjutnya ada kasus etika bisnis Tokopedia. Di penghujung tahun 2020, nama Tokopedia sangat banyak disebut bukan lantaran promonya atau sebagai fitur terbarunya, akan tetapi karena kasus kebocoran data para pengguna. Berita ini tentunya sangat mengejutkan sekali, apalagi Tokopedia sudah termasuk dalam jajaran perusahaan yang startup unicorn. Di dalam kasusnya ini diketahui ada 91 juta data pengguna dan 7 juta data penjual yang bocor. Jika dilihat dari etika bisnis, kasus ini sangat rumit sekali. Bagi pengguna aplikasi, kasus ini termasuk contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya. Sementara Tokopedia ini juga menjadi korban karena sistem keamanan mereka yang telah dibobol. Namun tetap saja Tokopedia tidak bisa melindungi data pelanggan. Hingga kini masih belum ada undang-undang yang membahas tentang kebocoran data di internet. Etika bisnis harus diperhatikan lagi oleh para pelaku usaha, dan aturan tentang kode etiknya harus lebih diperketat lagi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.